nek molen itu gini, harus ada alat gilingan. Jadi ada alat gilingan adonan begitu yang buat jadi gepeng gitu kan. Nah, begini kan, manual, kecil, nggak gede. Nah, terus saya tanya, butuh modal berapa? Nah, saya kasih ke dia, nih, buat modal awalmu, kamu buat uji coba. Sudah, dia beli gilingan, beli adonan, beli pisang gitu ya. Terus saat saya usia 16 tahun, tepatnya saya kelas 1 STM. Ya, memang saya sekolah di STM karena waktu itu saya merasa saya itu SMP gagal sekolah. Isinya nyontek semuanya dan saya nggak demen dengan namanya hafalan. Terus saya minta izin banget kepada keluarga besar nih di tempat saya yang sebetulnya nggak setuju mereka saya masuk STM karena nggak pernah ada yang masuk STM. Dianggap STM itu kumpulannya anak nakal. Nah, kemudian saya minta izin dan diberi izin masuk ke tempat STM. Alhamdulillah, saya masuk ke tempat STM yang bisa dikatakan terbaik ya di Indonesia bahkan ya. Namanya STM Pembangunan Semarang, sekarang namanya SMK 7. Di belakang STM Pembangunan itu ada namanya STM 4. Mungkin sekarang SMK 4 ya, atau SMK berapa saya nggak tahu. Nah, waktu saya kelas 1, saya punya kawan main nih di STM 4 namanya Supri. Dia tapi 1 tahun di atas saya, jadi senior saya begitulah. Jadi pada saat dia kelas 2, berarti saya kelas 1. Kayak kita sering main bersama begitu, terus kemudian saya ngerti bahwa profesinya dia itu selain sekolah, dia ternyata becak. Rumahnya di daerah Meranggen. Mungkin bisa dikatakan sekitar hampir 30 kilometeran ya. Sekali jalan. Dan dia awalnya sebelum dia becak, dia nyepeda untuk pulang pergi dari rumahnya ke tempat sekolah. Naik sepeda kumbang yang besar itu. Nah, dikarenakan ngabisin waktu buat nyepeda ya dan ngabisin tenaga buat nyepeda, terus akhirnya dia memutuskan untuk ngekos, cari kosan yang murah. Saya sendiri melihat kosannya miris banget, pencahayaannya kurang ya, pengap begitu ya. Nah, tapi ya namanya kos ala kadar murah kan, itu pun dia harus membayar kosnya dan membayar biaya hidupnya. Bagaimana caranya dia dengan becak? Jadi di pagi hari sampai siang dia sekolah, sore sampai malam dia becak, beneran ngayuh becak. Saking kakinya itu gede-gede itu, dia dipanggil namanya Supri Becak. Nah, si Supri Becak ini namanya Supriyadi sebetulnya. Si Supri Becak ini suatu saat pas ketemu sama saya ngomong seperti gini, Pri, kamu ini punya otak kok pakai okol. Kenapa kamu kok harus becak gitu loh? Loh, ya kan terus aku mau ngapain lagi toh ya? Kan buat biayai kosanku, biaya hidupku. Ya gini toh, kamu kan bisa jualan, bisa usaha. Loh, ya tapi kan usaha ya butuh modal toh ya. Dia bilang begitu. Gini, sekarang aku mau tanya duluan. Kamu itu punya kepikiran nggak? Kamu mau usaha apa? Aku ada ya. Aku sebenarnya kepikiran buat usaha pisang molen. Dia bilang seperti itu. Ya wes gini aja yang gampang. Kamu butuh modal kalau buat ngetes molenmu itu berapa duit? Nah, molen itu gini, harus ada alat gilingan. Jadi ada alat gilingan adonan begitu yang buat jadi gepeng gitu kan. Nah, begini kan, manual, kecil, nggak gede. Nah, terus saya tanya, butuh modal berapa? Saya agak lupa pada saat itu. Mungkin sekitar Rp5.000 ya, di tahun 89 kira-kira. Anda belum lahir ya? Ketahuan usia saya dong. Baik, nah singkat cerita, saya punya uang saku yang saya kumpulin nih. Nah, saya kasih ke dia, nih, buat modal awalmu, kamu buat uji coba. Sudah, dia beli gilingan, beli adonan, beli pisang gitu ya. Terus dicoba, pinjam gorengannya ibu kos, terus kasih contohnya ke saya. Saya coba, saya bilang,
enak Ki, Pri. Saya bilang begitu. Oh enak, bener-bener enak. Dia buat adonannya itu bisa gimana ya? Crispy, tapi kalau pas sudah adem gitu, tetap crispy dan tidak keras, tidak lembek juga. Jadi pokoknya pas banget deh. Dan pemilihan pisangnya juga bagus. Wes, anak ini talented sebetulnya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian saya berlanjut lagi. Oke, ini enak punyamu. Sekarang gini, kamu usaha ini aja, saya bilang begitu. Ini saya umur 16 tahun teman-teman. Ya. Terus saya bilang, udah kamu usaha ini aja. Terus dia bilang apa? Ya, terus gerobaknya dari mana? Gini loh, kamu cari gerobak second atau bagaimana? Atau sewa duluan atau bagaimana? Butuhnya berapa modalnya? Terus udah hitung, ketemu. Ya sudah nih, saya lupa pastinya. Mungkin sekitar Rp20.000 lebih lah ya. Saya keluarkan buat dia. Saya bilang, sudah nih, aku modeling kamu. Terus hitungannya gimana? Terserah kamu hitungannya bagaimana. Yang penting kamu bisa mulai. Saya pada dasarnya memang tidak berniat untuk invest dalam artian berhitung ya. Saya niatnya kan memang untuk membantu dia. Jadi saya nggak memikirkan untuk balik, gitu aja. Nah, cuman dia mau ngitung bagaimana terserah dia, saya bilang begitu. Nah, singkat cerita, terkumpullah uang dari temannya dia juga. Dia buatlah Mall 3 bersaudara, kan begitu. Bukan saya, dia sama temannya, terus berdua ya, jadi bertiga total buka molen. Dan saya datang ke sana, wah rame, jalan dengan lancar lah begitu. Nggak berapa lama, kira-kira mungkin sekitar 3 bulan ya dia tutup lah begitu. Ceritanya ya katanya saling ngambil duit. Jadi duitnya diambil-ambil sana sini, terus habis itu ya pembukuannya nggak bagus lah, atau keuangannya nggak bagus, dan dia bangkrut. Tapi kisah itu buat saya menjadi suatu pelajaran bahwa itu pelajaran prestasi saya. Saya menjadi investor pertama kali di usia saya 16 tahun. Tapi apa yang menjadi, saya kadang-kadang melihat ke belakang ya, apa menjadi latar belakang saya kok bisa menjadi seperti itu? Ternyata tidak lepas dari pengaruh ayah saya. Ayah saya itu dari dulu memang suka mendidik orang untuk lebih maju daripada sebelumnya. Pernah bahkan suatu saat pada saat ayah saya itu keluar kerja dari Lampung di tahun 95 kira-kira, itu pembantu saya mengatakan seperti gini, papamu itu punya banyak kambing loh. Itu dia bilang seperti itu. Namanya Mbak Parti. Terus, mosok? Iya, dititipin ke tempat warga, terus nggak diambil pas pulang. Ditebus saja nggak juga. Terus saya kan penasaran. Saya tanya sama ayah saya, Pak, bener ya? Itu kayaknya si Mbak Ti katanya papa punya kambing banyak di tempat warga. Terus katanya nggak diambil. Saya tanya begitu. Terus ayah saya bilang begini, oh itu gini ya, dulu sebetulnya papa tuh niatnya itu nggak buat invest. Papa itu kepengin sedekah sama didik mereka. Ya, seperti papa bilang kan, dulu kan mereka ini kan banyak yang digaji di bawah angka kebutuhan mereka. Jadi papa kasih mereka kambing yang bunting kambingnya. Terus papa bilang, ini aku invest ya sama kamu. Kalau manak 2, 1 buat kamu, 1 buat aku. Kalau manak 3, 2 buat kamu, 1 buat aku. Nah seterusnya seperti itu. Nah karena papa nggak ambil kambingnya, dari anak itu jadi mboknya lagi dan beranak pinak sampai banyak. Sebetulnya niatnya papa, kenapa kok papa bilang investasi? Kalau papa kasih ke mereka, itu bisa mereka jual besok juga. Kalau papa bilang investasi, mereka simpen buat papa. Padahal sebetulnya papa sudah niatin itu buat mereka. Ya ini buat papa cara didik orang yang seperti itu. Jangan dikasih. Kadang ngomongnya invest, tapi sebetulnya itu buat mereka semuanya kalau pas nanti sudah papa pergi. Nah jadi hal seperti gini sebenarnya tidak terjadi sekali 2 kali sih. Cerita tentang ayah saya mendidik mereka. Mungkin juga itu yang
apa yang menjadi passion saya ya teman-teman ya, sejak bahkan di usia saya 16 tahun itu. Jadi sebetulnya kalau ditanya Mas Ji kapan pertama kali usaha? Nah, kalau dibilang usaha dalam bentuk investasi dan sedikit berkecimpung sebagai advisor, itu ya umur 16 tahun itu saya. Jadi umur 16 tahun saya mulai usaha dan saya mulai invest. Terus hilang, bangkrut, saya minta balik? Enggak. Saya bahkan si Supri waktu itu datang ke tempat saya dan dia ngomong sama saya, ya piye ki ya, duitnya nggak bisa balikin nih, gimana nih? Alah, ais nggak usah pikirin ya, buat latihan usaha. Saya bahkan bilang seperti itu. Alhamdulillah, saya tidak melekat dengan uang sejak dari dulu. Jadi nggak cuma sekali, Supri itu ya bolak-balik datang ke tempat saya gitu kan. Dia pas pada saat pernah bangkrut pun juga saya ambil lagi dia, sini kamu tak ajarin bisnis nih kan. Saya waktu itu tahun 2000-an bisnis otomotif ya, aditif otomotif begitu ya, saya jadikan dia sebagai agent saya, distributor saya ajarin juga. Habis itu duitnya hilang lagi juga, ya sudah nggak apa-apa. Tapi entah sekarang Supri kemana, menghilang. Saya cuma bilang sama dia, apapun yang kamu lakukan bukan buat saya tidak menjadi masalah gitu ya. Jangan pernah minder atau apapun itu. Buat saya menjunjung persahabatan lebih tinggi daripada semua uang itu. Jadi buat saya, everybody make mistake, we make mistake, saya make mistake. Buat saya persahabatan saya akan junjung lebih tinggi daripada uang itu sendiri. Mungkin kita tidak berjodoh untuk berpartner, tapi bisa kita tetap berjodoh menjadi seorang kawan, sahabat. Ya, jangan sampai gara-gara masalah uang terus putus silaturahmi kita. Kita dulu mungkin sama-sama gak punya uang dan kita sudah menjadi teman. Pada saat kita punya uang, terus kemudian kita saling berbisnis dan kita gagal, kenapa harus hilang pertemanan dan sudah juga hilang uang? Lebih baik uang itu tidak melekat pada diri kita, biarkan uang itu datang dan pergi, tapi persahabatan tetap abadi.